Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester di mata kuliah Mekanika Fluida, di mana mahasiswa teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas PGRI Banyuwangi harus menempuh mata kuliah ini sebagai salah satu rumpun mata kuliah keahlian dengan bobot 3 SKS di semester 4. Nah, seperti halnya mata kuliah yang lain, mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK sebanyak 4 CPMK. Yang pertama adalah diharapkan nantinya mahasiswa memahami sifat-sifat fluida. Yang kedua adalah memahami sistem gaya di dalam fluida. Dan yang ketiga adalah memahami aliran fluida. Nah, 3 CPMK ini mahasiswa diharapkan sudah mencapai tataran tingkat C2 dan nantinya akan ditutup dengan CPMK 4 di mana mahasiswa diharapkan mampu menganalisis aliran fluida. Sehingga pada tahapan ini mahasiswa diharapkan sudah meningkat pada level C4. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah ini selanjutnya diuraikan menjadi sub CPMK, di mana sub CPMK disusun diharapkan dengan kemampuan akhir bagi tahapan belajar menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menyelesaikan sifat-sifat fluida dan sistem satuannya. Ini pada level C2. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan distribusi tekanan di dalam fluida. Sub CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu menentukan jenis-jenis aliran fluida. Ini sudah meningkat pada level C3. Di sub CPMK 4, mahasiswa diharapkan mampu menerangkan persamaan diferensial partikel fluida. Sama levelnya adalah C3. Sub CPMK 4, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan metode analisis dimensional dan keserupaan dinamik. Sub CPMK 5 diharapkan mahasiswa mampu menentukan aliran viskus. Di sub CPMK 6, mahasiswa mampu menentukan aliran kompresibel, dan di akhir tahapan ini sub CPMK 7 di level C4 diharapkan mahasiswa mampu menganalisis studi kasus satu aliran fluida. Jadi hubungan antara CPMK 1 dan sub CPMK adalah sub CPMK 1 ini menaungi sub CPMK 1 dan sub CPMK 2, sementara CPMK 2 menaungi sub CPMK 3 dan sub CPMK 4 dan seterusnya. Nah, definisi singkat mata kuliah ini adalah mekanika fluida adalah mata kuliah yang pelajari perilaku aliran fluida dalam keadaan diam maupun bergerak. Jadi membahas di luar perilaku dari benda padat. Sehingga bahan kajian dalam materi pembelajaran ini adalah antara lain yang pertama sifat-sifat fluida, yang kedua adalah distribusi tekanan di dalam fluida, yang ketiga adalah aliran fluida dan persamaan dasarnya, yang keempat adalah hubungan diferensial partikel fluida, yang kelima materinya adalah analisis dimensional dan keserupaan dinamik, yang keenam adalah aliran viskus, dan yang ketujuh adalah aliran kompresibel. Nah, bahan kajian ini terurai dari sub CPMK yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah ada beberapa bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian. Anda bisa gunakan dalam mata kuliah ini, di mana Anda bisa menggunakan referensi buku cetak maupun silakan untuk melakukan pelacakan terhadap jurnal-jurnal terkait, publikasi terkait. Dan untuk mata kuliah ini saya sudah menyusun satu bentuk ringkasan dalam bentuk diktat mekanika fluida yang nantinya akan bisa Anda dapatkan pada saat mengikuti perkuliahan. Dan saya juga sudah menyusun satu buku khusus tentang aliran fluida melalui benda penghalang jika Anda memiliki keinginan untuk mempelajari fluida ini lebih lanjut. Demikian RPS mata kuliah mekanika fluida yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
terpengaruh dengan simbol ya. Artinya ada P, ada X, Y, Z, karena itu kan simbol. Jadi yang penting harus dipahami adalah kalau ada satu membayangkan satu aliran fluida di satu saluran, kemudian ada satu partikel yang digambarkan bundar hitam putih seperti itu, maka akan berlaku gaya yang berupa tekanan. Jadi meskipun sulit coba dibayangkan, misalkan ada air di dalam satu bak, tapi coba diamati seolah-olah ada setetes air di tengah-tengah. Nah, butiran air seperti itu memiliki perubahan tekanan arah vertikal. Karena apa? Ya karena kita hidup di bumi, ada gaya tarik selalu berhubungan dengan gravitasi. Nah, ini yang poin paling penting di bawah itu. Yang mempengaruhi tekanan dari fluida itu adalah 3 variabel: rho, densitas, berat jenisnya. Jadi fluida yang cair atau encer itu lebih ringan daripada yang viskus atau lebih kental. Air berat jenisnya beda dengan poli, dengan minyak dan sebagainya. Sehingga densitasnya semakin besar, maka tekanannya juga semakin besar karena beratnya semakin besar. Itu ya. G gravitasi bumi perserakan. H adalah ketinggian. Jadi posisi ketinggian yang saya katakan tadi, titik air dalam wadah tertentu. Jadi kalau mau nanti analisis aliran dalam pipa, itu akan aliran dalam pipa. Jadi ada menganalisis butiran di sini, satu tetes air di sini dengan di sini akan berbeda karena beda ketinggian. Tidak perlu dipahami sepenuhnya, yang penting paham garis besar itu. Oke. Nah, ini jenis-jenis aliran fluida yang sebagian kita sudah bahas. Jadi yang paling banyak dibahas adalah jenis laminar dan turbulen. Memang ada transisi di tengah-tengah. Jadi menentukan P22 ini dilakukan eksperimen. Nah, sulitnya fluida itu yang saya katakan dibandingkan dengan benda-benda lebih mudah diprediksi. Kalau fluida tidak terlalu bisa itu hanya dengan asumsi, dengan pendekatan dan sebagainya. Di kuliah yang lain kita membahas kalau namanya gas ideal atau udara di dalam ruangan dengan yang di luar sudah beda komposisi nitrogen, hidrogen dan sebagainya. Sehingga kita tidak bisa memastikan 100% kalau sudah mengurusan fluida. Nah, aliran laminar itu adalah aliran yang lintasannya halus. Laminar itu dari kata lamina, jadi lapisan, garis-garis. Jadi itu. Sementara kalau sudah turbulen, garisnya sudah menjadi tidak beraturan atau cenderung bergelombang. Di beberapa pembahasan kalau sudah membicarakan turbulen itu muncul puncak-puncakan konteks. Oke. Yang kedua, aliran nyata dan ideal. Nah, ini hubungannya dengan model-model fluida yang mampu tekan, mampu rampat. Mampu tekan itu artinya seperti udara, gas itu memiliki kemampuan ditekan. Bayangkan sebuah kompresor. Kompresor itu kan volume udaranya di dalam kan tetap tidak berubah, ya tabungnya sebesar itu, tapi tekanannya yang dirubah menjadi lebih besar. Beda dengan misalkan balon pelembungan, itu kan volumenya bisa dirubah karena ditiup, tapi tekanannya juga berubah. Itu biasanya mata kuliah yang berhubungan dengan termodinamika energi. Aliran adiabatik. Nah, adiabatik ini tidak ada perpindahan panas, artinya suhunya tetap. Jadi misalkan air yang mengalir dari air dalam pipa PDAM misalkan di saluran rumah, ini tidak mengalami perubahan suhu. Tetapi pada saat kita itu mengalirkan air panas misalkan, tetapi melewati daerah bersalju, nah suhu lingkungan akan mempengaruhi aliran di dalamnya. Nah itu sudah bukan lagi jenis aliran adiabatik. Jadi ini biasanya diterima di mata kuliah ilmu adiabatik, isentropik, ada
kecepatan, dari segi tekanan dia tetap saja tidak ada banyak perubahan. Dikatakan steady atau konstan tetap kita mengasumsikan perubahannya terlalu kecil sehingga dia bisa diabaikan. Tapi kalau sudah aliran tidak steady, alirannya bisa berubah baik dari segi kecepatan, densitas, tekanan maupun suhu. Nah, seperti yang kita bahas tadi, ini ada hubungannya dengan adiabatik. Kalau aliran adiabatik kan tidak ada perpindahan panas, artinya kan tidak berubah suhunya, berarti kan steady secara suhu. Nah, sebenarnya penggolongan jenis-jenis aliran ini sebenarnya tidak baku, artinya satu aliran itu bisa dikatakan laminer, nyata, adiabatik, steady. Nah, ini sudah jenis yang spesifik, artinya karena ini tergantung dari kondisinya. Lanjut, masih ada jenis aliran, ada yang seragam, tidak seragam. Sebenarnya sama dengan yang laminer tadi. Aliran seragam itu hampir sama dengan laminer, lebih teratur. Kalau tidak seragam berarti tidak teratur. Aliran rotasional dan tak rotasional ini ada pusaran atau enggak? Artinya ada kontak atau tidak? Nah, kalau sudah membahas kontak biasanya ini kalau Anda mau studi lanjut S2, karena di S2 kalau ngambil arah ke bidang konveksi energi selalu ada mata kuliah mekanika, fluida, lanjut dilanjutkan. Kalau seperti S1 ini yang penting kenal dulu. Kemudian ada aliran satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi. Nah, ini sama dengan menggambar. Kalau sudah tiga dimensi ini kan rumit karena volume. Jadi biasanya penelitian atau analisis di fluida itu hanya sebatas dua dimensi karena rumit. Ada model begini, misalnya orang meneliti aliran dalam pipa, dia itu menembakkan laser untuk membuat lapisan-lapisan layar. Itu untuk mengetahui profil tiga dimensi. Nah, kalau dua dimensi kan kita cukup kamera handycam, kamera handphone, kamera Canon dan sebagainya. Itu hanya gambar gepeng. Gambar gepeng itu kan dua dimensi. Nah, kalau sudah mau tiga dimensi maka butuh perangkat-perangkat yang lebih rumit karena model-model laser. Oke, ada pertanyaan seperti sini? Bisa dipahami ya? Oke. Nah, ini sistem atau volume kendali. Jadi pada saat kita menghadapi aliran fluida dalam satu penangkal, misalkan pipa panjang bisa sampai meter atau kilometer, tapi kita bisa menganalisis pada batasan volume tertentu. Jadi sistem atau volume kendali artinya ada syarat-syarat batas yang harus disepakati bersama. Nah, ini yang saya katakan tadi, selalu berlaku untuk Newton tentang jarak. Kemudian ada hukum kontinuitas yaitu hukum keterangan massa. Ini mengacu pada hukumnya Einstein. Dia mengatakan massa itu tidak diciptakan maupun dimusnahkan, energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Einstein itu kan mengatakan. Jadi artinya hukum kontinuitas itu yang mengalir di satu penampak itu akan jumlahnya akan tetap. Artinya misalkan begini, ini ada air 1 liter kurang lebih 1 kilo. Kalau dialirkan di satu penampak misalkan di pipa, di titik awal maupun di titik akhir jumlahnya akan tetap sama seperti itu, tidak akan berubah. Kecuali kalau ada yang saya katakan ada pengaruh dari luar. Misalkan ini air mengalir dalam pipa besi terus dipanaskan. Nah, sebagian menguap akan terjadi perubahan massa. Bedanya hanya di situ ya. Hukum pertama dan kedua termodinamika. Ini harus mengulas lagi, kembali lagi ke hukum termodinamika. Kalau termodinamika pasti ada hubungannya dengan temperatur atau suhu. Nah, kemudian ada syarat-syarat batas. Jadi yang namanya syarat batas itu adalah kita membatasi kondisi aliran yang sedang terjadi. Misalkan saya hanya mau menganalisis aliran ini pada kondisi laminer pada saat alirannya terlalu lurus. Karena kalau sudah turbulen rumit, itu boleh. Ya sebaiknya harus begitu karena awalnya adalah penyelesaian masalah yang rumit harus disegerakan. Oke, lanjut ya. Nah, ini gambaran persamaan kontinuitas. Jadi gambar itu menunjukkan ada satu penampak misalkan memang
D-nya jangan dilihat karena D itu kan diferensial, perubahan luasan maksudnya. Nah kemudian karena mengalir dia punya kecepatan dan fluidanya memiliki rho atau densitas atau berat jenis, sehingga kembali lagi jumlah yang mengalir di titik 1 itu akan selalu sama dengan jumlah yang mengalir di titik 2. Hukum kontinuitas itu hanya sederhananya begitu. Jadi bahasanya selalu sebanding dengan penampakan sebelumnya. Jadi meskipun berubah penampakan, misalkan yang sudah ada amati kalau di lapangan yang sering ditemui apa? Nozzle. Nozzle itu kan dari penampakan yang besar terus menyempit di ujungnya. Nah, apa yang terjadi kalau sudah di ujungnya? Beda tekanan. Beda tekanan, kecepatannya jadi meningkat. Terus ada nantinya akan ada pelajar itu ada istilah ada efek jet di situ. Karena itu tadi tekanan tinggi, kecepatan tinggi itu semburan. Jadi itu ada diistilahkan efek jet. Oke, yang ini bisa diabaikan dulu karena nantinya karena kalau sudah ada simbol M atau huruf yang lain kemudian ada titik di atasnya itu artinya laju aliran. Tetapi kalau sudah M ini massa, sudah ngomong berapa jumlah massa yang lewat. Oke, yang kemudian dari sebenarnya yang ini meskipun disimbolkan pakai I ini sebenarnya debit. Debit itu berapa banyak volume yang mengalir. Jadi bedanya kalau M apalagi pakai titik dibacanya M itu jumlah massa yang mengalir pada satu penampakan satuan waktu. Nah itu jumlah volume yang mengalir terhadap satuan waktu. Jadi sudah pernah kan di sumber film ukur debit kita dapatkan debitnya berapa waktu itu? Sekitar 6.000 liter per menit. Liter per menit ya. Jadi liternya itu kan volume, menitnya kan waktu. Jadi detik itu selalu satuannya volume dibagi waktu. Nah, tetapi di sini adalah dirumuskan A1 dikalikan V1. Jadi di penampakan 1 luas penampakan dikalikan kecepatannya. Detik itu dirumuskan begitu. Kemudian di titik 2 dia luas penampakan 2 dan kecepatannya 2. Ini simpul saja. Jadi pada saat berubah penampakan seperti ini, jadi kalau ini di titik 1, ini di titik 2, penampakan di sini kan lebih besar. Ini penampakannya lebih besar, yang ini penampakannya lebih kecil. Jadi akan terbalik karena persamaannya seperti itu, sehingga kecepatannya di sini akan menjadi lebih kecil, yang di sini kecepatannya menjadi lebih besar. Benar ya? Jadi karena kecepatannya lebih besar, tekanannya lebih besar. Ini kan bentuk sederhananya masalah. Kalau dia mengalirnya ke sana, bedanya kalau mengalir ke sana disebutnya sebagai diffuser. Jadi kalau diffuser fungsinya mengurangi tekanan maupun mengurangi kecepatan. Kalau bahasa lapangan itu, kalau kita nyambung pipa 2 inci dengan pipa 1 inci, nanti kalau overload, bahasanya overload, mungkin bahasa Belanda ya, overload. Jadi sambungan yang model penampakannya menjadi lebih berubah seperti itu. Oke, itu ya. Ada pertanyaan? Cukup ya, masih lanjut. Ya, yang saya katakan dari awal. Mekanika fluida itu ya mata kuliah lebih. Jadi ya diterima saja. Oke. Nah ini ada contoh saja jadi seperti yang tadi. Ini adalah kebetulan bentuk diffuser.
dia akan tarik kemana? Ke bawah. Ke bawah lurus? Tidak, lurus. Pasti akan lurus ya, bablas. Tidak ada belakang. Yes. Yang di bawahnya sedikit juga pasti akan begitu ya. Yang di atasnya sedikit sama. Tapi ayo coba dibayangkan yang mepet di sini. Ke bawah, tapi apakah dia bisa menyentuh ujung sudut? Tidak bisa. Jadi akan ada aliran modelnya. Oke. Ini sudah bisa diprediksi dari kita berpikir logikanya. Jadi sudah ada beberapa tahun yang lalu ya penelitian-penelitian seperti ini, sehingga ada wilayah itu tetap dia terisi oleh fluida atau air, tapi airnya cenderung diam. Jadi daerah-daerah seperti ini seringkali disebut zero zone. Jadi daerah kosong, terjemahannya. Artinya daerah kosong itu bisa dikatakan karena tekanannya paling kecil, karena hampir tidak ada kecepatan. Makanya coba kalau diperhatikan di beberapa sungai terus orang tenggelam itu kan biasanya nyari di tempat-tempat karena biasanya di sini nyangkut itu sampah dan sebagainya, nyangkut di sini pernah ya kan kejadian seperti ini. Ya seperti itu. Cenderung itu airnya akan menyeluruh di sini saja, dia tidak akan banyak berpindah tempat. Ya, itu. Kalau zero-zone itu dikatakan vakum sehingga alirannya itu tertarik ke bawah untuk mengisi terapan yang lebih besar, apa itu biasa? Cuma kalau pakai istilah vakum ini kan lebih banyak ke fluida yang sifatnya gas atau udara. Dan vakum itu kalau daerah kosong ini masih ada fluidanya, tapi vakum itu kan betul-betul disedot sampai materinya habis. Jadi seperti misalkan bola lampu ini. Bola lampu ini kan dikatakan di vakum, disedot dengan udara, sehingga dia tidak ada udara di dalamnya. Bedanya kalau istilah vakum kan ini, makanya diberi istilah daerah kosong karena itu. Nah kebalikannya kalau misalkan saluran ini dibuat model nozzle tapi tidak runcing atau tidak semut seperti ini, kira-kira prediksi alirannya bagaimana? Yang di tengah lurus, pasti lurus ke sini. Nah, kalau yang di sini akan nabrak, sehingga nabrak itu kita bisa prediksi alirannya akan begitu. Iya. Nah, inilah yang nanti akan muncul namanya vortex atau pusat. Jadi kembali lagi ke tadi yang bahwasanya aliran seperti ini harus di eksperimen. Fluida itu kadang-kadang akan seringkali ya harus begini caranya. Kita bisa prediksi dulu, kemudian dibuktikan dengan visual. Makanya kalau sudah pernah dengar kan penelitian aerodinamis itu pasti pakai asap di kamera, ya hanya lihat begini. Tapi bayangkan kalau Anda punya foto hasil kamera seperti ini atau video, ada kejadian begini saja itu ceritanya sudah panjang sekali. Anda kan bisa mengatakan, oh garis alur ini ada tekanan ke sana, nabrak dinding sehingga terjadi aliran balik dan seterusnya. Jadi saran saya kalau sudah nanti waktunya skripsi, metode visual, artinya kamera. Jadi memang ya kalau kamera yang dianjurkan kalau sudah ngomong yang high speed kamera sehingga detail sekali. Tapi zaman sekarang kamera handphone itu kan sudah sangat memadai. Saran saya kalau model-model yang seperti ini. Ada dulu yang penelitian sederhana saluran seperti ini, terus diberi ada penghalang begini, ring misalnya, lubang begini. Nah, kembali lagi yang di tengah kan lurus begitu saja, tapi yang ini kan, tapi yang di sini bisa seperti itu. Nah, rumitnya kalau sudah cari metode visual ini, misalkan kita meneliti air, salurannya pakai mika yang tembus panjang. Nah, itu perlu memasukkan bahan pewarna. Biasanya sumbong kue bisa seperti itu, tapi ngeracik ini supaya pada saat masuk pewarna ini dia tidak sampai pecah. Tapi kalau bisa bergaris-garis seperti
kemarin saya Ya. Jadi yang sempat saya ceritakan tentang Renault itu dulu, dia bisa membuatnya. Jadi diberi suntikan, terus garis begini, satu saja. Padahal Renault itu tahun berapa saya lupa, 1800 an. Nah kalau sekarang kan tinggal telaten mencari bahan. Oke, itu ya. Nah, sudah. Silakan dimatikan.